Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih ingat ya yang kita kemarin kalau ditanya kabar bagaimana jawabannya? Iya. Kalau ditanya kabar, apa kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Oke. Apa kabarnya ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Alhamdulillah. Oke ibu-ibu, sebelum kita memulai materi kita hari ini, pertemuan P2K2 kita hari ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini materi kita yaitu tentang sesi ke-12 ya ibu-ibu, yaitu penelantaran dan eksploitasi anak. Nah, sekarang silakan sebelum kita membagi kelompok, silakan ibu-ibu semuanya berdiri yuk. Silakan ibu-ibu semuanya berdiri. Ya, silakan berdiri ya ibu-ibu. Saya punya game sedikit sebelum kita membagi kelompok. Oke ibu-ibu? Ya, silakan berdiri. Ibu-ibu ikuti gerakannya ya Bu ya. Kita dengerin musiknya ya. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillah kalau sudah semangat sampai berkeringat ya kita semua. Hari ini selanjutnya silakan ibu-ibu kita bagi kelompok dulu untuk mendiskusikan sesuatu ibu-ibu ya, nanti saya kasih tahu. Silakan sekarang kita bagi kelompok, caranya mudah aja. Silakan berhitung 1 sampai 5 Bu Ibu ya. Di sini ada berapa jumlahnya? Ada 25 ibu-ibu ya. Ya bagi 5 aja Bu, kita buat 5 kelompok. Silakan dari mulai Ibu Tuti, silakan Bu hitung 1 sampai 1, kemudian Ibu Ani 2, Ibu Lili 3, Ibu Ita 4, Ibu Susi 5 ya. Ulangi lagi Ibu Dinda, silakan diulangi lagi ya, dan seterusnya ibu-ibu ya. Nah, sekarang silakan ibu-ibu yang kelompok nomor 1 yang tadi menyebut angka 1, silakan untuk bergabung dan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan ibu-ibu. Ya, sudah ibu-ibu? Sudah ya bergabung dengan kelompoknya. Sekarang saya silakan ibu-ibu diskusikan. Silakan ibu-ibu diskusikan bentuk penelantaran yang sering terjadi di lingkungan. Contoh-contoh penelantaran. Ingat ibu-ibu ya. Jadi arti penelantaran itu adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani
jasmani maupun sosial. Ingat ibu-ibu ya, jadi silakan ibu-ibu berdiskusi. Saya kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan contoh-contoh tindakan penelantaran seperti apa yang sering terjadi di lingkungan rumah ibu-ibu sekalian. Silakan ibu-ibu ya. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya. Bagaimana ibu-ibu? Sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah? Ya, sekarang silakan perwakilan dari kelompok 2 dulu. Atau bagaimana? Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Ya, silakan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Ya, terima kasih kelompok 2 yang telah memaparkan diskusinya. Oke, kita kasih tepuk salut dulu yuk. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih ibu-ibu. Kemudian silakan kelompok 4 untuk memaparkan diskusinya. Iya. Silakan kelompok 4, siapa yang perwakilannya? Atau semuanya mau maju? Silakan. Iya. Terima kasih kelompok 4 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Sekarang ibu-ibu, dari hasil diskusi tadi, mari kita perkaya kembali apa-apa saja contoh-contoh bentuk penelantaran yang ada di lingkungan sekitar kita. Contoh-contoh penelantaran di sekitar kita, mari kita lihat. Ibu-ibu silakan buka buku pintarnya ya. Buku pintarnya halaman 36. Di situ ada contoh-contoh yang bentuk-bentuk contoh-contoh penelantaran ibu-ibu ya. Sekarang kita lihat. Yang pertama itu tidak memberi makan yang sehat, aman, dan bergizi. Nah, jadi salah satu bentuk contoh penelantaran itu adalah tidak memberi makan yang sehat, bergizi, dan aman. Itu sesuai dengan modul berapa ibu-ibu? Modul 3, benar, tentang kesehatan dan gizi. Apalagi ibu hamil. Ibu hamil itu harus memiliki asupan makanan yang bergizi, baik pun anak-anak seperti itu ya. Jadi anak-anak pun harus diberikan makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Jadi tidak memberikan pakaian yang layak itu salah satu bentuk penelantaran ibu-ibu. Kemudian yang ketiga, tidak diberi waktu dan kesempatan bermain. Nah, di sini ada tidak ibu-ibu yang tidak memberikan waktu anaknya untuk bermain? Ada tidak? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti ibu-ibu tidak menelantarkan anaknya ya, Bu. Kemudian tidak diizinkan sekolah. Ada tidak di sini ibu-ibu yang tidak mengizinkan anak-anaknya tidak bersekolah? Tidak ada. Alhamdulillah sekolah semua ya, Ibu, walaupun sekarang sekolahnya itu melalui online atau tidak langsung. Kemudian yang keempat selanjutnya, tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Ayo, kemarin kita sudah belajar di modul tentang kesehatan dan gizi bahwa anak itu harus mendapatkan imunisasi ya, yang lengkap ibu-ibu ya. Kemudian tidak ke posyandu, tidak menimbang berat badan, itu salah satu bentuk penelantaran. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang tidak membawa anaknya ke posyandu, itu salah satu bentuk penelantaran. Kemudian tidak dibawa berobat ke puskes atau layanan kesehatan, tidak mendukung pendidikan anak, yang tadi Bu ya tidak diizinkan sekolah, tidak memberikan kasih sayang, kemudian tidak memberikan perhatian, tidak mendengar pendapat anak. Nah, di sini sebagai orang tua kita harus mendengarkan apa yang diinginkan oleh anak. Jangan selalu orang tua mendikte anaknya itu sendiri ya. Jadi ibu-ibu di sini harus selalu mendengarkan apa anak-anaknya yang mau. Sudah itu tidak memberikan kesempatan beribadah. Ini wajib ya sebenarnya sebagai orang tua itu mengajarkan kita untuk beribadah. Tidak mengenal nilai-nilai baik dan buruk, tidak mengajarkan untuk menghargai orang lain, ditinggal sendiri. Nah, anak-anak itu ditinggal sendiri, jadi di rumah atau dipisahkan dari orang tuanya ibu-ibu ya. Kemudian didiamkan dalam kurun waktu tertentu, tidak diperdulikan. Masih banyak contoh-contoh yang lain bentuk penelantaran itu ibu-ibu ya. Nah, sampai di sini masih ada tidak yang dari sekian contoh yang saya sebutkan ini masih ada tidak penambahan ibu-ibu? Masih banyak ya ibu-ibu ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk contoh penelantaran. Selanjutnya ibu-ibu, sekarang akibat penelantaran yang terjadi
yang sudah kita kemukakan tadi itu berakibat seperti apa ibu-ibu bagi dampak pada diri si anak? Ayo, siapa yang bisa ibu-ibu? Silakan. Iya, benar sekali Bu Ani ya. Terima kasih Bu Ani sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi akibat salah satunya itu anak cenderung agresif. Benar. Sudah itu siapa lagi yang bisa? Iya, sekarang kita lihat ibu-ibu ya. Terima kasih yang telah mengemukakan pendapatnya. Sekarang kita lihat akibat penelantaran. Jadi akibat penelantaran di sini ibu-ibu ada yang terjadi putus sekolah karena tidak diizinkannya sekolah, maka terjadi putus sekolah, tidak mendukung pendidikan anak. Kemudian kurang gizi yang tadi Bu ya, tidak memberikan makanan yang sehat. Celaka, luka, sakit, mungkin karena kurang perhatian, jadi dia bermain kemana, ibu-ibunya sudah tidak peduli lagi ibu-ibu ya. Kemudian digigit binatang seperti kalajengking, kecoa, ular, anjing dan lain-lain. Kemudian akibat selanjutnya sering ketakutan atau tidak berani. Jadi anak-anak yang benar tadi kata Ibu Ani cenderung menutup diri ya ibu-ibu, cenderung tidak terbuka dengan orang lain. Ketika melihat orang lain itu takut seperti itu. Selanjutnya akibat penelantaran selanjutnya kemampuan berbahasa rendah. Jadi kemampuan berbahasa anak rendah, anak merasa tidak aman, sulit bergaul. Ini susah bergaul Bu ya. Jadi anak-anaknya cenderung menutup diri. Kemudian mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Oke. Kalau misalnya untuk lebih lanjut lagi, silakan ibu-ibu buka buku pintar ibu-ibu halaman 37 ibu-ibu ya. Di situ ada akibat penelantaran. Jadi di sini diceritakan, diperlihatkan akibat-akibat dari penelantaran. Sampai di sini ibu-ibu ada yang mau ditanyakan tentang contoh dan akibat penelantaran? Tidak ada ya Bu? Ya, terima kasih.